Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari topik lanjutan dari mata kuliah kalkulus dengan topik bahasan yaitu integral bentuk akar. Anda bisa mempelajari topik integral bentuk akar ini pada buku kalkulus edisi ke-9 yang ditulis oleh Warburg, Purcell, dan Rigdon pada subbab 7.4. Oke. Apa itu integral bentuk akar? Integral bentuk akar itu kalau misalkan integran itu adalah yang kita integralkan, itu bentuknya adalah akar, gitu ya. Misalkan bentuk umumnya adalah AX plus B akar N, akar pangkat N, gitu ya. Maka di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita substitusikan, baru yang kedua adalah kita eliminasi atau kita hilangkan. Tuh. Saya mengambil contoh yang pertama adalah soal sebagai berikut. Integral dx dibagi x min akar x. Petunjuknya adalah saya gunakan substitusi, yang saya substitusikan adalah bentuk akarnya. Berarti U sama dengan di sini bentuk akarnya adalah akar x, maka U sama dengan akar x. Pertama adalah saya substitusikan. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah saya hilangkan akarnya. Di sini akar 2, untuk menghilangkan caranya adalah saya tinggal mengkuadratkan. Maka di sini menjadi U kuadrat sama dengan X. Hilangkan akar, langkah kedua. Langkah ketiga adalah saya turunkan. Berarti di sini U kuadrat saya turunkan terhadap U menjadi 2U du. X saya turunkan terhadap X, maka menjadi 1 dx atau dx. Langkah ketiga adalah diturunkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saya masukkan ke dalam bentuk soal awalnya. Berarti tadi dx, saya tulis ulang, x min akar x, maka ini menjadi, saya pakai ilustrasi warna yang lain. Ini adalah dx, kemudian x di sini, dan terakhir akar x adalah permisalan awal tadi, substitusi awal tadi. Oke, berarti setelah itu ini menjadi dx tadi adalah 2u du. Kemudian x tadi adalah u kuadrat dan akar x tadi adalah u. Maka di sini menjadi ini ada u semuanya, maka bisa saya hilangkan 2u min 1 sehingga menjadi 2 per u min 1 du. Maka 2 adalah konstanta, bisa saya keluarkan. Dan di sini integral dari 1 per u min 1 itu sama dengan ln u min 1 plus c. Jangan lupa ditambahkan konstanta, karena ini adalah indefinite integral. U tadi kemudian saya masukkan lagi substitusi awal saya bahwa u sama dengan akar x, maka di sini menjadi 2 ln akar x min 1 plus c. Oke. Jadi intinya adalah pertama saya substitusikan, kedua saya hilangkan akarnya, ketiga saya turunkan dan saya selesaikan persoalan saya. Soal yang kedua. Integral x kali x min 4 akar pangkat 3. Tadi petunjuknya pertama adalah saya substitusikan, maka di sini u sama dengan x min 4 akar pangkat 3. Langkah kedua adalah saya hilangkan akarnya. Maka di sini akar pangkat 3 saya hilangkan, caranya adalah kedua belah ruas saya pangkatkan 3. Berarti di sini menjadi u pangkat 3 sama dengan x min 4. Setelah itu saya turunkan. Berarti u pangkat 3 saya turunkan terhadap u, maka menjadi 3u kuadrat du. X saya turunkan terhadap x, maka menjadi 1 dx. Oke. Saya kembali ke persoalan awal saya, integral x min 4 pangkat 3 dx. Maka di sini
X-nya adalah kita peroleh dari sini. Berarti ini menjadi X sama dengan U pangkat 3 plus 4. Sementara ini itu kita peroleh dari permisalan awal tadi. Dan dx saya peroleh dari hasil penurunan di sini. Berarti ini ketika saya selesaikan, maka menjadi bentuknya adalah seperti ini. X tadi adalah U pangkat 3 plus 4. Saya kurung. Kali dengan yang kita misalkan awal tadi. Tadi kan X min 4 akar pangkat 3 saya misalkan dengan U. Maka kali U. Kemudian dx itu adalah 3U kuadrat du. Oke. Setelah itu tinggal saya kalikan. Integral U pangkat 3 plus 4 kali di sini perkalian pangkat, maka menjadi 3 U pangkat 3. Kemudian di sini juga perkalian pangkat lagi, maka menjadi U pangkat 6 ditambah 12 U pangkat 3 du. Maka selanjutnya saya integralkan, maka menjadi 3/7, 6 plus 1, U pangkat 7 ditambah 12/4, 4 ini adalah 3 plus 1, U pangkat 4 plus C. Kemudian saya kembalikan, substitusi awal saya tadi adalah U pangkat akar X min 4 pangkat akar pangkat 3. Maka ini kan sebenarnya sama dengan pangkat sepertiga. Maka berarti di sini menjadi 3/7. U-nya tadi adalah X min 4. Pangkatnya berarti 7/3. Ditambah 12 dibagi 4 adalah 3. U tadi sama dengan X min, saya hapus dulu. Tadi X min 4, pangkatnya adalah 4/3 ditambah C. Oke, sudah selesai. Contoh yang ketiga. Caranya sama. Saya misalkan U sama dengan yang ada akarnya. Saya turunkan dan saya substitusikan lagi. Berarti di sini menjadi U sama dengan akar X plus 1 akar pangkat 5. Maka setelah itu saya hilangkan akarnya. Caranya adalah U pangkat 5 sama dengan X plus 1. Setelah itu saya turunkan. Maka di sini menjadi 5 U pangkat 4 du sama dengan dx. Maka tinggal saya masukkan ke soal awal tadi. Berarti X plus 1 kuadrat dx, maka ini menjadi, ini kan tadi X sudah ada, X berarti saya ambil dari sini. X sama dengan U pangkat 5 min 1. Berarti di sini U pangkat 5 min 1 kali U kali dx-nya adalah 5 U pangkat 4 du. Oke, ini bisa diselesaikan sendiri. Silahkan kalian lanjutkan. Topik bahasan selanjutnya adalah kalau misalkan akarnya itu bentuknya adalah sebagai berikut. Akar A kuadrat min X kuadrat. Kedua, A kuadrat plus X kuadrat. Ketiga, X kuadrat min A kuadrat. Untuk menyelesaikan, maka substitusinya itu petunjuknya adalah kita gunakan substitusi trigonometri. Jadi sebagai berikut, misalkan bentuk akarnya adalah A kuadrat min X kuadrat, A ini adalah konstanta ya, maka substitusinya adalah X sama dengan A sin T, gitu ya. T adalah sudutnya, jadi misalkan di sini. Misalkan saya mereview trigonometri, bentuk segitiga misalkan. Di sini misalkan sudutnya adalah theta, ini adalah Y, di sini adalah X, di sini adalah R, maka yang dimaksud dengan sin theta itu bisa kita peroleh dari Y dibagi R. Y dibagi R.
Kalau cos X, maka itu sama dengan X dibagi R. Kalau tangen, Y dibagi X, dan seterusnya. Oke. Contoh yang pertama. Misalkan ada integral dx dibagi akar 9 plus X. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita bisa menggunakan substitusi dari yang bentuk trigonometri. Jadi misalkan di sini adalah akar 9 plus X kuadrat, maka kita bisa gunakan X-nya sama dengan, kira-kira yang mana yang paling pas? Kalau kita lihat, maka sebenarnya yang paling pas adalah di sini. Ini adalah A kuadrat plus X kuadrat. Di sini adalah 9 merupakan 3 kuadrat ditambah X kuadrat. Maka di sini menjadi X sama dengan A tadi adalah 3 tangen T. Gitu ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita turunkan. X, saya turunkan menjadi dx, 3 tangen T, saya turunkan menjadi 3 sekan kuadrat T, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian kita bisa menggunakan bentuk substitusi untuk penyederhanaan sebagai berikut. Di sini adalah A kuadrat plus X kuadrat, maka di situ bisa sebenarnya kita gunakan sebagai berikut. A sekan T. Berarti yang tadi soal awal saya 9 ditambah X kuadrat itu saya bisa simplifikasi itu menjadi bentuk sebagai berikut. A sekan T. Ini ya, di sini ya. A sekan T berarti 3 sekan T. Ini yang kedua. Jadi saya sudah dapat dx-nya, saya sudah dapat 9 plus X kuadrat akarnya. Atas sudah, yang bawah juga sudah. Selanjutnya tinggal saya selesaikan ke dalam bentuk soal saya. Ini ya. Jadi yang dx itu saya substitusikan dengan dx yang ada di sini. Kemudian yang akar 9 plus X kuadrat saya substitusikan dengan yang ini. Dx tadi saya peroleh dengan yang substitusi sesuai dengan aturan sebagai berikut, dan yang bentuk akarnya itu ada simplifikasi sebagai berikut. Nanti silahkan dicatat atau kalian bisa buka di buku Purcell untuk panduan memilih substitusinya. Oke, saya kembali ke soal awal, yaitu integral dx dibagi akar 9 plus X kuadrat. Maka ini dx-nya tadi menjadi 3 sekan kuadrat T, integral 3 sekan kuadrat T, sementara 9 plus X kuadrat itu menjadi 3 sekan T. 3 sekan T. Ini di sini ada dt ya. Ini berarti ada dt. Maka di sini ini ada 3 sekan kuadrat T, ada 3 sekan T, maka menjadi sekan T dt. Oke, berapa integral dari sekan T? Kalian bisa buka di buku Purcell gitu ya, di bab 7.1 di situ ada penjelasan berapa integral dari sekan T. Maka kalau kalian lihat, maka diperoleh integral dari sekan T itu merupakan ln sekan T plus tangen T plus C, karena di sini adalah integral indefinite. Oke. Apakah sudah selesai sampai sini? Jawabannya adalah belum, gitu ya. Ini kan tadi soalnya adalah bentuknya adalah X, di sini bentuknya adalah T. T tadi sebenarnya adalah sudutnya. Maka saya harus kembali ke bentuk awalnya tadi. Caranya bagaimana? Caranya saya gambarkan bentuk segitiganya. Misalkan di sini bentuk segitiganya, saya gambarkan segitiga. Ini adalah T. Di sini petunjuknya tadi adalah
X sama dengan 3 tan T, permisalan saya awal tadi. Berarti tangan T sama dengan berapa? X per 3. Tangan itu adalah, gimana? Bagaimana saya menghitung tangan? Tangan itu adalah yang ada di depan sudutnya, ini dibagi dengan yang di bawahnya. Berarti 3. Berarti ini adalah tangan. Tadi kan tangan adalah Y per X, atau X per 3. Berarti di sini menjadi, ini kan Pitagoras ya. Ini siku-siku. Maka berarti di sini menjadi X kuadrat ditambah 3 kuadrat akar, atau sama dengan 9 ditambah X kuadrat tadi, gitu ya. Maka tangan sudah, di sini saya mencari sekan, gitu ya. Sekan itu merupakan, sekan T itu kan merupakan seper cos T, gitu ya. Cos itu merupakan apa? Cos itu kan yang di sini X dibagi R, berarti 3 dibagi X kuadrat ditambah 9, gitu ya. Atau dengan kata lain, 1 dibagi 3 dibagi akar 9 plus X kuadrat. Atau dengan kata lain, sama dengan akar 9 plus X kuadrat dibagi 3. Oke, sekan sudah, tangan sudah, tinggal saya substitusikan, gitu ya. Oke, ini berarti pengerjaan terpisah ya. Ini adalah pekerjaan terpisah untuk mendapatkan berapa sekan T dan tangan T. Maka selanjutnya saya lanjutkan perhitungan di sini misalkan. Tadi kan ln sekan T ditambah tangan T plus C. Berarti menjadi ln sekan itu kan tadi 9 plus X kuadrat dibagi 3, gitu ya. 9 plus X kuadrat dibagi 3, ini akar, ditambah tangan T adalah X per 3. Nah, ini sudah kelihatan, plus C, atau dengan kata lain sama dengan ln 9 plus X kuadrat ini di akar, ditambah X dibagi 3 plus C. Oke, sampai sini sudah cukup. Jadi kalau intinya, kalau bentuknya adalah sebagai berikut ya, misalkan A kuadrat min X kuadrat, atau A kuadrat plus X kuadrat, atau X kuadrat min A kuadrat, A tadi adalah konstanta, maka saya bisa menggunakan substitusi dari bentuk trigonometrinya, begitu ya. Kemudian saya selesaikan dan saya kembalikan ke bentuk awalnya, gitu ya. Caranya adalah dengan saya menggambarkan segitiga. Petunjuknya adalah permisalan awal saya tadi. Di sini saya misalkan sesuai dengan petunjuk yang ada bahwa 9 plus X kuadrat itu bisa saya misalkan X sama dengan 3 tan T. Maka di sini segitiganya, sudutnya T, saya bisa menggambarkan segitiganya bahwa di sini adalah X, di sini adalah 3, dan yang miring adalah 9 plus X kuadrat. Oke. Oke, ini contoh yang selanjutnya. Ini saya ambil dari buku Purcell, gitu ya. Saya modifikasi di sini adalah menjadi 4 min T kuadrat. Kalau bentuk soalnya seperti ini, maka petunjuknya adalah saya bisa menggunakan integral substitusi dari bentuk trigonometri. Caranya adalah saya cari mana yang paling sesuai. Di sini adalah 4 min T kuadrat. Maka yang paling sesuai adalah yang pertama ini. Berarti saya misalkan X sama dengan A sin T. A tadi adalah konstantanya, berarti 2 sin T. Setelah saya misalkan, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya turunkan. Berarti dx sama dengan 2 sin, saya turunkan menjadi cos T
T dt. Dx sudah saya peroleh. Oke, ini biar mudah. Oke, saya tadi salah memisalkan ya. Harusnya di sini adalah ini sudah ada T ya. Berarti ini untuk memudahkan perhitungan. Soalnya saya rubah dulu. Sebenarnya tidak masalah ya. Maka menjadi X dibagi akar 4 min X kuadrat dx. Ya, biar mudah untuk ilustrasi. Karena di sini saya terlanjur menggunakan sudutnya namanya T gitu ya. Karena nanti takutnya rancu dengan T yang ada di sini. Oke, apa yang dilakukan setelah ini? Yang dilakukan setelah ini adalah saya tinggal memisalkan yang ada di bawah ini. Gitu ya. Di sini adalah 4 min X kuadrat akar. Saya bisa menggunakan petunjuk simplifikasi ini. Di sini petunjuknya adalah A kuadrat min X kuadrat di akar itu sama dengan A cos T. Maka di sini menjadi 2 cos T. Oke, ini sudah diperoleh. Selanjutnya tinggal saya masukkan ke soal awal tadi. X dibagi 4 min X kuadrat dx, maka di sini menjadi X-nya tadi adalah apa di sini? X-nya adalah 2 sin T. 2 sin T dibagi 4 min X kuadrat akar tadi menjadi 2 cos T. Dikalikan dengan dx-nya sama dengan 2 cos T dt. 2 cos T dt. Ini jangan lupa ada integral di sini. Ini 2 cos T, 2 cos T, maka menjadi integral 2 sin T dt. Berapa integral sin? Maka di sini menjadi 2 kali negatif cos T plus C. Atau dengan kata lain, min 2 cos T plus C. Oke, di sini tadi X, ini masih dalam bentuk sudut cos T. Maka apa yang saya lakukan? Saya gambar segitiganya. Sudutnya adalah T, petunjuknya adalah ini, X sama dengan 2 sin T. Berarti sin T sama dengan X per 2. X per 2, gitu ya. Tadi kan sin itu merupakan yang Y dibagi R. Y adalah yang di depannya, R yang miring. Berarti di sini adalah X, di sini adalah 2, sementara yang bawah berarti menjadi, kita gunakan Pitagoras, yang miring kuadrat dikurangi dengan yang X ini. Berarti 2 kuadrat min X kuadrat di akar. Kemudian di sini adalah cos, maka untuk mencari cos adalah yang bawah dibagi dengan yang miring, maka menjadi 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Saya tulis 4 min X kuadrat dibagi 2. Maka di sini menjadi min 2 kali akar 4 min X kuadrat dibagi 2 plus C. Atau dengan kata lain, ini ya, menjadi ini 2 negatif akar 4 min X kuadrat plus C. Oke. Itu contoh untuk yang kedua. Oke, lanjut bahasan kita. Kita bisa menggunakan kalau misalkan bentuknya itu adalah panjang seperti ini. X kuadrat plus BX plus C. Maka kalau misalkan itu ada di dalam akar, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saya bisa membuat ini ya, ada trik gitu ya, semacam trik. Jadi contohnya menjadi sebagai berikut. Di sini kan akar X kuadrat plus 2X plus 26. Sementara formula yang ada itu adalah A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat, atau X kuadrat min A kuadrat. Berarti sebenarnya di sini X kuadrat ditambah 2X ditambah 26 itu bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini.
X kuadrat ditambah 2X plus 1 ditambah berapa? 25. 26 saya pecah menjadi di sini 1, di sini 25. Tujuannya untuk apa? Agar saya bisa merubah menjadi bentuk seperti ini. Ditambah 5 kuadrat, bentuk yang awal tadi. Tujuan saya adalah ke sana. Berarti di sini dx dibagi akar x kuadrat ditambah 2x plus 26, maka bisa saya rubah menjadi bentuk dx x kuadrat, akar ya, x plus 1 kuadrat plus 25. 25 adalah x kuadrat. Apa yang dilakukan setelah ini? Yang kita lakukan setelah ini adalah saya permisalkan. Di sini yang ada adalah a kuadrat min x kuadrat, bukan x plus 1 kuadrat. Maka saya misalkan yaitu u sama dengan x plus 1. Gitu ya. U saya misalkan x plus 1, maka setelah saya misalkan saya turunkan gitu ya. Maka di sini du dan di sini sama dengan dx. Jadi du sama dengan dx. Setelah saya permisalkan, saya balik ke soal awal. Du sama dengan dx, berarti ini adalah du. Ini berarti menjadi u kuadrat ditambah 25. Oke, sudah ada pencerahan gitu ya. Kalau kalian cek, ini itu merupakan bentuk yang ada di seperti ini, gitu ya. Apa yang saya lakukan setelah itu? Yang saya lakukan adalah saya gunakan substitusi sesuai dengan petunjuk yang ada. Berarti di sini adalah x kuadrat ditambah a, saya gunakan yang nomor 2, yaitu tangen, gitu ya. Maka di sini saya misalkan lagi bahwa u itu sama dengan maka u sama dengan 5 tangen T misalnya. Kemudian setelah saya misalkan saya turunkan, berarti du sama dengan 5 tangan diturunkan menjadi sekan kuadrat dt. Oke, kemudian setelah itu saya substitusikan lagi, berarti menjadi integral du-nya adalah ini ya, 5 sekan T sekan kuadrat, kemudian ini di sini saya bisa gunakan yang ini, berarti menjadi 5 sekan T dt. Oke. Sudah kelihatan di sini, maka menjadi ini sama, berarti menjadi 5 sekan T dt. Tadi sekan saya turunkan, itu menjadi apa? Len sekan T plus tangan T. Maka menjadi 5-nya saya keluarkan dulu, len sekan T ditambah tangan T plus C. Oke, apa yang saya lakukan setelah ini? Yang dilakukan setelah ini adalah saya gambarkan ke bentuk segitiga tadi. Di sini adalah T, petunjuknya adalah ini ya, tangan T sama dengan U per 5. Tangan T sama dengan U per 5.
tangan itu adalah Y per X, berarti U dibagi 5, sementara di sini adalah 25 ditambah U kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau sekan adalah seperkos, gitu ya. Cos sekan T, sekan adalah seperkos. Cos adalah 5 per 25 plus U kuadrat, maka sekan berarti menjadi 25 plus U kuadrat dibagi 5. Oke. Setelah itu tinggal saya substitusikan sebagaimana contoh di slide sebelumnya. Nah, yang seperti ini atau yang sebelumnya juga sama. Nah, ini juga hampir mirip di sini. Oke, kalian bisa melanjutkan sendiri. Oke, contoh selanjutnya adalah misalkan ada bentuk seperti ini. Saya rasa ini juga sama ya pengerjaannya. Ini nomor 17 di buku Purcell latihan. Caranya adalah saya ada trik gitu ya. X kuadrat 2x plus 5 itu kan sama dengan x kuadrat ditambah 2x plus 1 ditambah 4 gitu ya. Ini berarti menjadi x plus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, dengan trik ini kalian bisa menyelesaikan sebagaimana contoh di contoh 7 ini gitu ya. Oke, saya rasa itu cukup penjelasan untuk topik integral bentuk akar. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut pada buku kalkulus edisi ke-9 pada sebab 7.4. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.